Lagi cari rumah harganya 1 miliar yang aksesnya dekat ke Jakarta? Ini ada Sutra Rasuna, dan next-nya Alam Sutra 2. Welcome back to House Tour bareng Niko. Kembali lagi, kali ini kita akan mereview kawasan yang didevelop oleh Alam Sutra Group, yaitu Sutra Rasuna, yang bisa dibilang the next-nya Alam Sutra 2. Ya, kenapa bisa dikatakan demikian? Karena lokasinya ini dekat banget sama Alam Sutra ya. Dan lokasinya juga strategis banget, dekat sama pintu tol ke Jakarta, dekat juga ke Gading Serpong ya. Dan untuk future aksesnya nanti akan ada MRT fase 3. Jadi dapat bagian ya Kunciran Station, nama ke stationnya ya. Dan juga nanti ada flyover ya, tembusan dari Rasuna ke Alam Sutra. Jadi teman-teman yang tinggal di sini ya bisa merasakan fasilitas yang ada di Alam Sutra. Misalkan kayak pusat perbelanjaan, mall ya gitu ya. Terus rumah sakit, sekolah, restoran, kafe, semua bisa teman-teman rasakan di sana. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja review rumahnya ya. Rumah di belakang Niko ini adalah tipe Vola atau tipe Vilo. Nah, ini mungkin aku kelompokkan dulu ya, biar teman-teman dapat bayangan. Kan Sutra Rasuna ini sudah mengembangkan 4 klaster ya, di lahan 450 hektar. Dan semua unitnya ini sudah sukses terjual ya, itu kurang lebih ribuan unit teman-teman, begitu luar biasa ya. Nah, kali ini keluar fase barunya, yaitu fase Vilo dan Vola ini. Dan kenapa aku kelompokkan? Karena dari segi layout, fasad, itu sama sebenarnya. Dan kalau yang klaster 1 dan 2-nya itu ada namanya Koza sama YMMA ya, nanti aku kasih lihat juga cuplikannya. Jadi itu sebenarnya dari segi fasad, layout itu sama, karena peminatnya tuh banyak banget. Dan kali ini kita langsung review aja tipe Vola dan Vilo ini ya. Kita akan review tipe yang 6x12. Nah, ini seperti luas tanahnya di 72 meter persegi, luas bangunannya di 84 meter persegi. Nah, kita langsung bahas aja detail rumahnya. Dan teman-teman bisa lihat ya, ini untuk carportnya, ini bisa untuk 1 mobil dan dapat sedikit taman hijau lagi di sini. Dan sekarang kita bahas dari tampilan fasadnya ya. Fasadnya ini warnanya lebih cenderung netral tonnya dan ada bukan jendelanya. Konsepnya ini minimalis modern ya, simple. Dan juga ini yang bikin menarik juga ada bukaan seperti ini ya, seperti gerbang di area fasadnya. Jadi untuk menyambut nih keluarga atau tamu ya dengan hangat karena dipadu dengan warna kayu seperti ini. Oke, kita langsung lagi lihat lebih jauh ya. Di sini teman-teman juga lihat ini ada ketinggian level yang berbeda, ada terasnya lagi untuk misalnya carport dengan area dalamnya ya. Jadi waktu kita ngeliat kayak gini nih, ini berasa kayak megah banget teman-teman gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman buat taruh rak sepatu, dan untuk fiturisnya juga sudah include dengan CCTV dan smart door lock seperti ini. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam rumahnya. Let's go! Ya, sekarang kita sudah ada di dalamnya ya, tipe Iota ya, dengan dimensi lebar 6, panjang 12 meter. Tadi waktu aku masuk, ini pintunya kokoh banget guys ya. Ini sih simple aja sebenarnya, engineering door ya, terus lapisin lagi sama HPL, cuman jadinya bagus banget, kesannya mewah banget ya. Dari segi pintunya juga ada bukan jendela lagi di area sini. Dan waktu kita masuk ini langsung disambut ya dengan tata ruang yang open plan. Jadi plong simple tanpa sekat. Nih area living room-nya juga besar, ada dining, kitchen, itu langsung menyatu dengan sempurna ya. Jadi buat teman-teman yang misalkan mau nonton ya sambil disiapin makanan, minuman, itu lebih simple seperti itu. Nah, kita lanjut ke sini. Di lantai 1 terdapat 1 kamar tidur ya, teman-teman bisa jadikan untuk ruang kerja, ruang belajar seperti ini. Ya, ada bukan jendela lagi, terusan dari tampak depan tadi. Ya, enak banget, dan lantai juga udah sama seperti ini, keramik motif kayu. Dan di sini terdapat 1 kamar mandi juga. Yang kamar mandinya juga oke banget loh teman-teman, perhatiin deh. Ya, sudah lengkap dengan saniternya. Ya, kita lanjut lagi ke sini. Nah, ini area space diningnya, dan ini juga oke. Ini sih sebenarnya desain interiornya bagus banget ya. Sebenarnya kan rumah contoh itu selalu unfurnished ya, kosongan. Aslinya nanti teman-teman dapetnya kosongan. Tapi ini dikasih interior seperti ini, dan kayak pemanfaatan kursinya, mejanya ini semua ditaruhnya besar-besar, supaya bisa kita kebayang nih. Ya, secara step ini tetap maksimal seperti itu. Dan untuk area kitchen-nya tetap ditaruh di area belakang supaya nggak makan tempat juga seperti itu ya. Jadi ini area kitchen-nya juga enak banget teman-teman nih, peletakannya mantap banget. Terus masih ada detail kecil, ini bukaan juga seperti ini ya. Jadi pas nih dari kompor ya, asapnya bisa kebuang keluar ya sembari kita masak-masak. Terus nanti mau beres-beres semua jadi lebih tetap rapih seperti itu ya. Jadi bahkan dari sisi kitchen-nya pun juga dipikirin dengan matang. Nah, kita lanjut di sini, nggak lupa di sini ya, ada area backyard. Nah, backyard-nya juga menarik sekali. Teman-teman misalkan mau taruh
jadiin tempat servis atau misalkan buat ngopi santai di sini nih enak juga teman-teman. Nanti pembatasnya tuh sampai sini aja nanti ya. Jadi dia nggak sampai full ke sana. Ini kan karena rumah contoh seperti itu. Nah, oke. Buat teman-teman kan kadang kalau kita mau nyari area servis itu susah buat tipe rumah-rumah tipe yang nggak terlalu besar. Cuman di sini sudah disediakan ya. Nah, ini kita lihat nih. Enak kan area living room-nya? Ya, oke. Kita langsung yuk ke lantai 2-nya. Let's go. Oke, sekarang kita sudah ada di lantai 2-nya. Nah, waktu di lantai 2, teman-teman, ada koridor yang space-nya juga besar. Ditaruh lemari yang besar seperti ini, masih muat, teman-teman. Buat taruh meja pajangan, ya. Misalkan anak-anaknya yang juara-juara tuh mau taruh piala-pialanya di sini. Atau enggak foto-foto pas nikahan gitu-gitu. Wah, ini cakep banget, guys. Ya. Terus kita lanjut lagi ke sini. Nah, ini ada satu kamar tidur. Jadi di lantai 2 itu terdapat 2 kamar tidur ya. Ini kamar tidur anaknya, lucu juga, dan ada bukan jendela lagi, seperti ini, bagus banget. Dan di sini ada satu kamar mandi, ya. Sudah lengkap juga dengan saniternya, kamar mandi juga besar sekali. Ya, ini kita lanjut nih. Yang terakhir, ini kita lihat untuk kamar utamanya. Nah, ini kamar utamanya besar banget guys. Wah, ini sih benar-benar bagus banget ya. Terus lantainya juga sudah keramik motif kayu. Di sini juga ada space lagi buat taruh TV dan lemari ya. Jadi penjarakan juga enak banget ya teman-teman. Ini kayak kamar hotel gitu, ya kan? Terus ini ada bukaan lagi ya, jendela di sini. Jadi untuk pencahayaannya masuk dengan sempurna ke setiap kamarnya. Jadi kamar juga terasa tenang, nyaman, dan hangat. Semoga rumah ini cocok buat teman-teman semua. Oke, untuk house tour udah selesai. Nah, Niko mau recap sedikit. Tadi teman-teman juga sudah lihat ya, dari tampilan fasadnya menarik banget ya. Ini khasnya alam sutra banget ya. Terus juga tersedia 3 kamar tidur yang besar-besar. Dan untuk fasilitas di sini juga terdapat seperti lapangan basket, swimming pool, dan children playground-nya. Ya, dan untuk harganya nih spesial banget guys. Harganya itu cuma di 1,6 M-an aja. Dan untuk cicilannya di 9 jutaan per bulan. Nah, buat teman-teman yang mau info detailnya bisa langsung hubungi Niko, nomornya di bawah ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!